Menjadi memiliki podcast penyampaian informasi seperti ini itu penting sekali. Alhamdulillah ada YouTuber baru, ya. Ada ya kan, bukan cuma Atta Halilintar aja. Iya, kita harus bisa dengan ilmu juga ya, sudah luar biasa. Nah, saya sangat berterima kasih karena diundang di ruang ini dan insya Allah akan memberikan manfaat, minimal menyampaikan informasi yang berbeda mungkin dari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, guys, jadi sore ini ada narasumber saya yang berbeda daripada yang lain. Ada Pak Azrul. Halo Pak, apa kabar Pak Azrul? Alhamdulillah baik. Baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kita keliling-keliling warung. Baik, jadi hari ini saya akan membahas ada info penting lah buat masyarakat Mamuju. Nah, mungkin bisa saya langsung kita perkenalkan diri untuk narasumber kami, Pak Azrul. Baik, terima kasih Bang Awal ya. Awal. Awal. Bang Awal. Terima kasih pemirsa seluruh netizen Kabupaten Mamuju dan dimanapun Anda berada. Saya Hajrul Malik pertama berterima kasih dulu tentunya kepada teman-teman yang memiliki podcast penting ini. Seperti kita ketahui bahwa saat ini kita berada di era digital pasca pandemi. Ini salah satu hikmah pandemi. Ya. Bukan saja kita hidup di new normal atau normal, hidup dalam situasi kenormalan baru, tapi juga ini menjadi new era. Era baru. Karena tanpa pandemi lagi, andaikan kita sudah normal kembali, sudah bisa lagi beraktivitas, tapi menjadi memiliki podcast penyampaian informasi seperti ini itu penting sekali. Alhamdulillah ada YouTuber baru, ada ya kan, bukan cuma Atta Halilintar aja. Iya. Kita harus bisa dengan ilmu juga ya, sudah luar biasa. Nah, saya sangat berterima kasih karena diundang di ruang ini dan insya Allah akan memberikan manfaat, minimal menyampaikan informasi yang berbeda mungkin dari sebelumnya. Betul. Jadi saya di Mamuju ini Bang Awal itu sejak 99 dari setelah selesai kuliah. Saya kuliah di Makassar, YN Aloni Makassar, Fakultas Pendidikan Agama. Lalu setelah kuliah itu saya ke Jakarta 3 bulan dulu untuk studi khusus, namanya Pendidikan Dai Muda di Jakarta. Dai Muda? Mewakili Sulawesi Selatan, 98. Oh, jadi dulu itu 98 mewakili Sulawesi Selatan? Iya, masih belum belum ada 98. Jadi kalau cerita peristiwa reformasi, saya 3 bulan di sana. Jadi peristiwa penurunan Soeharto, reformasi itu peristiwa Semanggi 1 dan 2 saya ada di sana. Jadi kalau disebut juga aktivis sebelum masuk kampus pulang ke Mamuju, ya memang aktivis. Saya aktivis. Aktivis kampus, kemudian ikut di LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Di Bantaya Palu saya aktif di LBH menjadi anggota hak asasi manusia di Palu, region Sulawesi. Itu tahun 99, tahun 2000. Nanti 2000 saya menjadi dosen di sini di Mamuju. 2001 itu jadi dekan atau ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Tanda Tepat Tanah Bali. Entah seperti apa, tiba-tiba teman-teman itu dari LSM, aktivis NGO, kemudian kampus, dan karena saya juga ada seorang guru ngaji. Oh, guru ngaji juga? Oh iya, guru ngaji. Profesi utama saya kalau ditanya pekerjaan apa, saya bilang saya Universitas Guru Ngaji. Saya mengajar sampai memprivat. Alhamdulillah salah satu saya punya bangga, karena kebanggaan saya itu karena Ibu Tina itu salah satu murid ngaji saya. Oh iya, Ibu Bupati sekarang? Iya. Beliau, saya ngajar ngaji waktu beliau masih SMA tahun 2001. Oh, masih SMA. Jadi Ibu Bupati dulu itu, ini Pak Azrul adalah salah satu guru ngaji. Privat, saya datang saya datang ke rumah beliau waktu itu, bapaknya Pak SDK ketua DPR. Oh, waktu Bapak SDK masih ketua DPR. Saya aktivis sosial, jadi dosen mengajar di mulai SD, Madrasah Aliyah, Madrasah Nawiyah, perguruan tinggi, itu kegiatan saya. Sama juga memprivat guru ngaji di Masjid Al Ikhwan. Itu kira-kira aktivitas saya jalan itu 99 sampai
2005. Waktu jadi anggota DPR pun saya masih jadi guru ngaji. Oh, Jadi kalau pagi ngantor, pulang rumah, maghrib bisa saya jadi guru ngaji lagi. guru ngaji lagi. Dan sampai sekarang saya masih mengajar mengaji. Saya ada metode kawan-kawan namanya Rubaiyat, sekarang saya kembangkan. Metode belajar mengaji itu hanya 4 kali pertemuan kita bisa baca Al-Quran. 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan. Luar biasa. Digaransi dijamin. Dijamin ya? Dijamin. Luar biasa. Orang yang tidak bisa huruf A bata itu nggak bisa. Kalau orang dewasa, insya Allah 4 kali pertemuan dijamin bisa ngaji. Itu berapa waktunya? 1 kali pertemuan 1 jam. 1 jam. Jadi kalau dia mau dari 1 hari sampai sore mau belajar itu pulang buta huruf, keluar bisa baca Quran. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong karena kita hari ini diperkenalkan sebagai aktivis gempa ya. Ini kita mau ngomongin Blue Helmet ya. Blue Helmet. Jadi saya kemudian tahun 2014 itu jadi anggota DPR. Setelah 2014 sampai sekarang ini saya banyak aktif di pendidikan dan kembali menjadi relawan. Itulah kenapa saat gempa kemarin teman-teman dari Makassar itu saya buka ruang di rumah di Katidi, karena saya mengungsi juga di Katidi, dan kemudian bertemu dengan Blue Helmet. Nah, Blue Helmet ini adalah lembaga kemanusiaan yang cita-citanya itu menjadi lembaga kemanusiaan bertaraf internasional. Itulah kenapa kita menggunakan Blue Helmet. Sebenarnya ada helmnya tapi saya nggak pakai. Oh, ada. Saya ada helmnya. Mestinya ini pakai helm tadi ya, gagal ya. Iya. Blue Helmet. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Tidak ada posnya. Nah, Jadi, nanti teman-teman yang mau helmnya pinjam tapi ya. Oh, bisa. Bisa. Jadi Pak Azrul, Blue Helmet ini terdiri dari kapan? Ya, aksi pertama itu di Masamba, waktu banjir Masamba. Waktu banjir Masamba. Jadi ini didirikan oleh kawan-kawan di Makassar, pusatnya itu di Sulawesi Selatan tentunya. Terus aksi kedua itu gempa Mamuju ini, dan kemudian ketiga NTT, dan sekarang sebagian. Blue Helmet sampai sekarang masih ada di Mamuju. Sampai Agustus mereka masih melakukan pelayanan khususnya di bidang pelayanan kesehatan. Ya, sebenarnya dia bergerak di disaster tanggap darurat, tapi belakangan dia juga ikut terlibat dalam psikososial dan pendidikan kesehatan. Sampai sekarang Blue Helmet masih ada posko. Berarti masih beraktivitas sampai sekarang? Masih sampai Agustus. Kita ada dokter. Nah, sekarang ini yang terakhir ini di posko Patidi itu klinik yang dikembangkan. Jadi Blue Helmet begitu datang ke Mamuju, dia membangun klinik, klinik lapangan ya. Sebesar ini kira-kira kliniknya. Itu dari besi baja ringan. Kita bangun dalam 3 hari itu dibangun. Padahal saat itu saya COVID. Sementara saya COVID, saya ini teman-teman datang, saya fasilitasi aja. Alhamdulillah itu sudah, dan klinik ini masih berfungsi nanti sampai Agustus. Kita ada 2 dokter, ada 2 perawat, ada 2 bidan, dan 10 tenaga operasional untuk 2 Mamuju di Patidi sama Tapalang, kerjasama dengan PKB Persatuan Keluarga Berencana Indonesia Sulawesi Tengah. Ya. Oke, baik guys. Jadi memang Blue Helmet ini hadir di Mamuju, Sulawesi Barat ini sangat luar biasa Blue Helmet ini. Insya Allah, alhamdulillah. Semoga bisa berkembang Blue Helmetnya ya. Jadi ini apa saja kira-kira yang didapat kisah unik yang dialami para relawan di lapangan pasca gempa, Pak Azrul? Ya, alhamdulillah waktu gempa itu hari kedua kan Blue Helmet sudah datang ke Mamuju mendarat. Hari kedua setelah pasca gempa. Hari Jumat kan gempa. Ya. Jadi Sabtu malam itu mereka sudah ada di Mamuju. Sabtu malam jam 12 saya jemput mereka di Mamuju. Artinya saya menunggu, belum nyala. Jadi lampu belum nyala saat itu waktu datang mereka. Masih mati lampu ya? Masih mati lampu. Kan lampu menyala itu nanti di hari ketiga ya, hari Sabtu, hari Ahad. Lalu kemudian dengan dokter dibawa Komandan Supriyadi, komandannya beliau ini Komandan Blue Helmet Indonesia sekarang. Itu kemudian membuat pemetaan mana daerah yang sangat terdampak untuk kemudian dibuat. Yang kedua, melakukan rekrutmen relawan. Salah satunya lah itu di Mamuju ini ada beberapa relawan lokal. Kita memberdayakan kurang lebih 18 orang laki-laki maupun perempuan, dan umumnya itu anak-anak milenial yang menjadi relawan. Bahkan yang kemudian
sekarang ini jadi Komandan Bulu Helmet Sulawesi Barat itu usianya masih 24 tahun, 23 mungkin. Oh, mestinya dia yang datang ini di sini. komandannya? Iya, Komandan Bulu Helmetnya. Berarti masih muda sekali ya? Muda. Saya sendiri itu kan dikukuhkan selaku pembina Bulu Helmet. Jadi Pak Azrul ini sebagai pembina Iya. Bulu Helmet. Nah, pengalaman yang unik itu ya saya melewati teman-teman mengantar bersama-sama. Saya juga turun ke lapangan, hampir semua titik itu di beberapa pengungsian. Bulu Helmet turun ke bawah, masih masa tanggap darurat kemarin di semua wilayah di 5 kecamatan ini, Kecamatan Mamuju, Simboro, Kaluku juga ada kita sentuh, kemudian Tapalan Barat, terutama di wilayah Serleto ke atas, Tapalan Barat itu sampai ke Palakda, naik ke jalan ke Bela yang masuk ke Guridi. Ya. Baik itu langsung membagikan bantuan berupa sembako maupun juga mengantarkan membangun ini klinik kesehatan mobile, itu pelayanan kesehatan. Iya, ini. Nah, yang lain Bulu Helmet kemarin waktu gempa itu bukan hanya memperhatikan di Mamuju tapi juga di Majene. Majene juga. Majene. Kita 2 kali mengirim helikopter ke Majene. di Ulu Manda. Oh, Ulu Manda. Saya kirim dokter itu seminggu di sana, lalu kemudian datang. Habis itu kita kirim lagi helikopter untuk sembako, ya, bahan pangan. Menggunakan helikopter ya? Menggunakan helikopter bersama dengan Angkatan Udara. Angkatan Udara. Terakhir itu kita sudah mau naik lagi bersama otomotif itu IOF ya. Iya. Tapi kemudian teman-teman itu hanya difasilitasi mereka naik ke atas dan Bulu Helmet itu tidak sama lagi karena sudah hampir sudah masuk bulan ketiga dari pasca gempa. Jadi Bulu Helmet hanya berapa? 2 kali aja naik? Iya, 2 kali ke Ulu Manda menjangkau. Tapi teman-teman hampir semua daerah yang ada di sana itu dijangkau semua. Baik itu personil dari Majene sendiri maupun dari Mamuju yang bermarkas di Patihdi. Jadi memang Bulu Helmet ini berpecah ya? Jadi teman-teman mengatakan ini dari mana nih pakai helm biar masuk ke Indomaret pakai helm. Harus begitu Itu safety-nya. Jadi itu SOP. Bulu Helmet itu menggunakan helm itu kan itu SOP dan memang itu kan ciri khasnya. Itu memang harus kita tiru ya. Iya. Oke, jadi selanjutnya apa catatan penting Bulu Helmet untuk pasca gempa Sulawesi Barat ini? Pertama, penting mitigasi bencana. Jadi ada perbedaan yang menjolok antara Mamuju dengan Majene. Kalau tingkat kerusakan itu paling parah sebetulnya ada di Majene. Tapi korban jiwa itu kurang lebih 10 berbanding dengan Mamuju itu pusatnya kan gempa ini di Majene. Tapi korban di Mamuju itu ada kurang lebih 90-an, 92 atau 95 orang. Jadi kenapa bilang gitu Pak Ustadz di Majene lebih parah tapi yang korban ini lebih banyak? Nah, itu dia kesadaran atas mitigasi bencana. Jadi Majene ketika ada gempa peringatan pertama di 5,6 ya. Ya, Skala ya Richter atau magnitudo itu yang siang-siang. Ya, siang. Mereka udah mengungsi. Oh, mereka sudah mengungsi walaupun hujan, mereka ada di tempat pengungsian karena sadar bahwa biasanya besarnya atau lebih besar dari itu. Benar. Sehingga rumah-rumah mereka hancur, tapi mereka selamat. Dan itu penting sekali. Itu pelajaran pertamanya. Itu catatan saya menurut saya yang dilakukan. Jadi itulah kenapa kemudian yang paling penting dilakukan dalam pemulihan pasca gempa ini itu adalah mengoptimalkan pembangunan kesadaran dalam konteks mitigasi bencana. Karena kan setelah setiap ada bencana itu ada 3 kali tahapan yang harus dilakukan dalam rangka pemulihan, yaitu tanggap darurat itu pemberian sembako untuk layanan dasar berupa kesehatan, pangan dan seterusnya, ketersediaan tenda, ketersediaan makanan dan layanan kesehatannya. Itu kemarin kan hampir sebulan ya, 2 pekan atau 3 pekan dinyatakan untuk masa tanggap darurat, kemudian masuk masa transisi. Itu masa kedua. Masa transisi ini itu sudah mulai mengerjakan psikososial, sudah mulai membangun, merapikan kembali puing-puing rumah dan seterusnya, lalu mengidentifikasi apa yang menjadi tingkat kerugian, apa dari mana kita mulai kembali membangun. Nanti masa ketiganya itu adalah disebut rehab rekon. Nah, Mamuju ini sebetulnya sudah harus masuk pada masa rehab rekon, ya, pemulihan.
pemulihan, sudah masuk pemulihan ya. Iya. Cuma ini ada intervalnya. Kenapa sampai sekarang ini kita masih secara administratif itu transisi? Karena ada kepentingan untuk membangun akses ke bela yang terisolir. Itu syarat undang-undangnya, itu syarat administratifnya itu harus kalau dia sudah masuk masa pemulihan atau rehab rekon, itu tidak bisa lagi dikerjakan menggunakan anggaran pusat. Kira-kira seperti itu. Saya paham dari hasil diskusi saya dengan pemerintah daerah terkait dengan itu. Ya, jadi sekarang ini kita sudah masuk masa rehab rekon. Bulu Hermet memang sudah tidak terlibat lagi di dalam fase rehab rekon, tapi kehadiran saya selaku pembina Bulu Hermet itu sebagai wakil koordinator Satgas Pemulihan Bencana Mamuju. Kehadiran saya di Satgas itu karena saya adalah relawan dan mewakili Bulu Hermet. Kemudian diminta oleh pemerintah daerah, di SK-kan oleh Bupati, kemudian menjadi koordinator Satgas Pemulihan Bencana. Nah, maupun kami tidak mengerjakan hal-hal seperti misalkan pendataan rumah dan sebagainya, itu bukan kerja kami, itu pekerjaan langsung secara formal oleh tim lain, dalam hal ini Perkim BPDB dan seterusnya. Tetapi di Satgas Bencana itu sendiri saya mengkoordinir ada 7 pokja. 7 kelompok kerja yang tadinya ini merupakan klaster di bencana. Itu ada klaster untuk kemudian penanganan terorganisir. Klasternya itu ada klaster shelter, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kemudian pokja bantu, kemudian WASH. Jadi ada 7, tadinya ini klaster nasional istilahnya di dalam pemulihan bencana. Untuk penanganan bencana itu kita di Mamuju mengkoordinir 75 kurang lebih lembaga kemanusiaan yang masih ada saat itu pada masa transisi, dan kita bentuk Pokja. Kenapa Pokja? Supaya mereka lebih kuat posisinya untuk kemudian memberikan upaya-upaya penanganan kebencanaan itu di Mamuju, penanganannya terutama baik itu pada masa transisi maupun rehab rekon. Alhamdulillah sampai sekarang ini setelah 100 hari Bupati Mamuju dalam pekerjaannya, beliau salah satu yang dinyatakan sebagai bentuk keberhasilan itu adalah terkoordinirnya lembaga-lembaga NGO ini, mitra kerja pemerintah daerah. Karena itu salah satu poin 100 hari kerja Bupati di antara 7 poin yang dinyatakan sebagai target program kerja 100 hari Bupati Tinado itu adalah koordinasi Pemkab dengan lembaga-lembaga mitra kerja, lembaga LSM tadi, khususnya dalam penanganan bencana di 7 Pokja ini, gitu. Jadi Pak Zrul, jadi apa harapan Bulu Hermet untuk masyarakat Sulawesi Barat? Harapannya tentunya pertama itu tadi harus ada ke depan ini kita tidak meminta-minta akan ada bencana lagi. Tapi yang namanya bencana itu tidak bisa ditolak datangnya. Dia bisa datang kapan saja. Kalau menurut Quran itu kan jangan abai, jangan lalai. Apakah kamu merasa aman-aman saja sementara bencana itu tiba pada waktu malam saat kamu tidur, dan sementara bencana itu tiba pada waktu duha sementara saat kalian bermain, atau sementara kamu bekerja? Jadi kalau rumus Quran sendiri berbicara tentang kapan tiba bencana itu, dia bisa datang pada pagi hari, bisa datang pada siang hari, bisa datang pada malam hari. Dari Mamuju ini datang siang hari sebagai pertanda isyarat, malamnya nanti didobol saat kita tidur. Jadi artinya maksudnya gini, poinnya itu harapannya bahwa karena bencana itu bisa tiba kapan saja, maka kita harus siap-siaga. Pemahaman, kesadaran akan kebencanaan, pengelolaan diri saat akan bencana dan seterusnya itu penting, dan tidak harus hanya pada orang tua atau orang-orang dewasa. Alhamdulillah berawal salah satunya yang akan menjadi oleh-oleh dari peristiwa gempa ini, terutama di Pokja Pendidikan. Saya selaku Ketua Dewan Pendidikan sekaligus dan koordinator Satgas ini di Pokja Pendidikan itu, teman-teman di Pokja Pendidikan telah melahirkan SPAD,
SPAB. Apa itu SPAB? SPAB ini Satuan Pendidikan Aman Bencana, yang mana dia merupakan katakanlah semacam perintah undang-undang untuk membentuk itu. Setiap daerah harus membuat SPAB ini, Satuan Pendidikan Aman Bencana, karena dalam rangka membangun kesadaran kebencanaan kepada siswa, seluruh warga belajar, orang tua, guru, sekolah tentunya, dan stakeholder yang terkait dengan sekolah. Nah, kalau kita pertanyaan tadi harapannya Bu Helmet terhadap itu, ya kami berharap ini bisa menjadi sebuah oleh-oleh ya. Dari bencana ini ada hikmahnya, kita kemudian kreatif lalu membangun itu semua SPAB ini. Nah, insya Allah tanggal Jumat 1 nanti kita akan melakukan penyusunan rencana pengembangan SPAB, lalu kami akan melatih tutor dibawa teman-teman Pinanta sama Save the Children bekerja sama dengan Sinemaid, kemudian Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, lalu dengan berbagai lembaga kemasyarakatan lainnya yang akan ikut andil di dalam menyelesaikan SPAB itu. Ya. Nah, harapan lainnya dari peristiwa gempa ini kita terus melakukan kewaspadaan dini dalam artian membunyikan alarm ketika terjadi ada pemetaan titik kumpul di mana. Kan kemarin misalkan ketika ada itu bencana kemarin ya ada orang yang lari ke Sapota, kemana kita tidak tahu arah kita kemana nih. Kalau ada tujuan istilahnya, kalau ada tsunami dan sebagainya. Nah, ini kan bagian daripada mitigasi bencana. Ini betul-betul harus dilakukan karena kononnya bahwa kita akan menjadi salah satu area itu menurut saya yaitu dan saya kita abaikan rasa info itu, tapi bahwa ada kesadaran dalam diri kita bahwa ya itu harus tetap dilakukan upaya-upaya penanganannya secara komprehensif dan profesional. Jadi memang harus punya kesadaran masing-masing sebagai masyarakat. Harus ada. Jadi ada upaya-upaya yang harus kita lakukan, dilakukan oleh pemerintah mengkoordinir ini, menghadirkan lembaga yang memiliki kapasitas untuk penyadaran bencana seperti itu. Saya punya teman sekum kita di Gelora itu, anaknya itu masih kecil-kecil, tapi itu sudah pada patuh kalau ada bunyi sedikit, ada goyangan sedikit, itu langsung lari ke bawah meja atau membungkus kasur. Memang dia sudah dilatih. Jadi memang yang punya ini anak-anak bisa. Nah, itu saya berharap itu harus disistematis masuk ke sekolah. Dan SPAB ini sendiri ya bukan hanya nanti aman bencana dari gempa, tapi juga terkait dengan karena kita saat ini masih bencana COVID, banjir juga bisa ya Pak? Iya, semuanya bisa, baik bencana alam maupun bencana non alam. Oke, Pak Azrul, terima kasih atas waktunya sudah bisa hadir di podcast saya. Jadi semoga bisa masyarakat memetik poin-poin penting yang disampaikan oleh Pak Azrul ini. Jadi nanti bisa kita undang juga nanti Pak Azrul di episode berikutnya. Tema yang lain. Oke, jadi Pak Azrul terima kasih banyak atas waktunya sore ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.